yang kita lakukan di sini? Apa kau lupa? Kita datang untuk memilih harta karun untuk ibu, untuk istriku yang murahan. Rumah lelang keluarga Zhou adalah milik Su Mingyuan. Kita mungkin akan diakali. Oh ya, Ada apa Xiaoyu? di sana ada harta karun. Ayo pergi. Ini dibuka hari ini. Jalan selatan. Belum. Gadis kecil ini punya keahlian all. Lebih baik darimu. Dia benar-benar menebak dengan benar. Kumpulan burung di hari musim gugur dari dinasti Ming. Karya asli seniman Wang Yang. Namun, bagaimana Xiaoyu bisa tahu? Bos, berapa harga jual barang ini? Bagian mana yang ingin kau beli? Lukisan usang di sudut itu. Berapa harga yang itu? Maksudmu lukisan ini? Ya, 500 untukmu, tidak ada tawar-menawar. 500. Cucu yang baik, cepat ambil. Kamu dapat rezeki mempelok hari ini. Kamu mendapat untung besar bayar. 500. Bos, apakah kamu gila karena ingin uang? Untuk lukisan usang seperti itu, kau menjualnya seharga 500. Apa yang kau tahu? Ini adalah lukisan terkenal. 500. Jika kau menyukainya, ambillah. 500. Dan kamu masih ingin menawar. Terlalu mahal, aku tidak akan membelinya. Ayo pergi, Xiaoyu. Apakah kamu gila? Beli itu. Setiap sedikit yang dihemat itu penting. 3, 2, 1. Adik kecil, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. 300. Bisakah aku menjualnya kepadamu? Harga terakhir 50. 50. Kau tak benar-benar menjualnya seharga itu. 50. Hai. Bagaimana bisa 50? Baiklah, kalau begitu. Untuk membuat penjualan pertama, aku jual padamu seharga 50. Dasar bodoh Wang. Kenapa hari ini ada seseorang yang membeli selembar kertas bekasmu? Aku beritahu kau seluruh jalan antik ini, kecuali orang bodoh sepertimu. Ada satu lagi hari ini. Kenapa? Kau membawa gadis kecil hari ini. Orang bodoh sepertimu. Anak yang kau lahirkan, pasti juga bodoh. Anak muda, bolehkah saya melihat lukisan Anda? Ini adalah kepala keluarga Wang. Kepala keluarga Wang dari 4 keluarga besar. Kakek, ada apa? Dia benar-benar menyapa seseorang di warung pinggir jalan. Menarik. Aku tak sangka bertemu orang yang mengerti barang. Nak orang tua ini terlihat kaya. Pras dia keras-keras. Ini adalah sebuah karya oleh pelukis dinasti Ming. Karya asli Perdana Menteri Wang Yang. Karya asli bagaimana mungkin? Sejujurnya kepada Anda, saya adalah keturunan Wang Yang. Keluarga Wang selalu mencari karya asli leluhur kami. Maukah Anda merelakannya? Dan biarkan saya membawa lukisan ini pergi. Tidak mungkin. Saya bersedia menawarkan 5 juta. 5 juta dia menghabiskan. Kakak, 2.000 yang kau sebutkan barusan tidak berlaku lagi. Aku baru saja memberimu kesempatan. Kau tidak berguna. Kau masih menginginkannya sekarang. Pulanglah dan tidur. Mungkin tumpuk bantalmu lebih tinggi. Wang Jianggu ini memang orang yang menghargai harta karun setia dan berbakti. Sistem. Apakah ada harta karun lain di jalan ini? Sekarang kamu ingat kakek sistemmu. Terlambat. Bahkan, jika sekarang, kau coba gurau kakekmu dengan uang. Kakek di sini. Sakit ya? Terima kasih sistem. Setelah perjamuan ulang tahun malam ini, aku akan kembali dan membakar dupa untukmu. The film was translated and narrated by M Media. Di mana ini? Menantu numpang keluarga Su. Istri Su Wenqing. Anak perempuan Chen Xiaoyu. Saya tanpa diduga bertransmigrasi. Dan saya masih seorang menantu numpang. Su Wenqing. Dasar bodoh kecil. Itu benar. Kamu benar-benar mendengarku bicara. Sialan. Aku pasti sedang melihat hantu. Tidak. Kenapa aku juga bisa mendengarmu berbicara? Bukankah kamu tidak membuka mulutmu? Hantu apanya? Kakek adalah kakek sistemmu. Kau ini sebenarnya apa? Kamu yang benda itu. Kakek di sini adalah sistem. Sistem.
Maksudmu apa bilang aku terlalu tak berpengalaman? Sudahlah. Sistem menyukai penampilan lunak. Aku buat pengecualian dan jelaskan padamu. Piring ini palsu. Kamu benar. Tapi di dalam kotak yang menyimpan piring ini, pasti ada sesuatu yang lain. Lihat kemampuanku. Barang antik memiliki roh. Kakek di sini bisa mendengarnya berbicara. Begitulah seharusnya. Tetua yang terhormat, mengenai lukisan ini, penemuanku akan lukisan ini juga tidak terduga. Karena Anda sangat menginginkannya, maka saya akan menyerahkannya kepada Anda. Bagus. Anak muda. Dengan kata-kata itu dari Anda, saya Wan Dian Gul. Pasti tak perlakukan Anda tak adil. Saya tidak pernah berpikir bahwa di wilayah keluarga Wang saya masih akan ada bajingan yang tidak patuh seperti Anda. Benalah. Mulai sekarang di jalan antik Jiangchen. Jangan biarkan saya melihat Anda lagi. Kepala keluarga Wang, aku mohon padamu, tolong beri aku satu kesempatan lagi ya. Kakak, aku mohon. Jangan biarkan kepala keluarga Wang mengusirku dari jalan antik. Beri aku kesempatan untuk bertahan hidup. Ya, aku mohon padamu kakak. Siapa Anda? Saya rasa saya tidak mengenal Anda. Halo, Chen Mo, kamu di mana? Perayaan ulang tahun kakak akan segera dimulai. Cepat bawa Xiaoyu ke sini. saya sudah membeli hadiah ulang tahun. Saya akan segera ke sana. Anak muda. Kebetulan saya punya sepotong. Liam Ting Jiok. Ini sangat cocok. Kakek, Ini adalah barang yang bagus. Karena Tuan Tua ingin memberikannya kepadaku, maka aku akan menyimpannya. Terima The kasih film Tuan Tua. was translated and narrated by M Media. Ayo kita pergi Xiaoyu. Baiklah. menarik. Cincin naga Gyo kesayangan kakek. Dia benar-benar memberikannya padanya. Siapa dia sebenarnya? Bantu saya menyelidiki. Kau tahu cara untuk kembali. Bukankah aku sudah memberitahumu sore ini untuk pergi meminta maaf kepada Tuan Muda Zhao? Kemana saja kau? Bagaimana bisa Chen Mo yang tak berguna dibandingkan dengan sehelai rambut Tuan Muda Zhao? Sekarang kau bahkan tidak mendengarkan apa yang dikatakan ibumu lagi. Bukankah begitu? Ibu, karena ibu sangat menyukai Xu Mingyuan, mengapa ibu tidak menikah saja dengannya? Chen Mo, apa kau gila? Jangan takut, semuanya sudah aku atur. Hanya mengandalkanmu. Hanya dengan mulutmu itu? Bisakah itu digunakan sebagai emas? Bisakah itu dibelanjakan sebagai uang? Seluruh tubuhmu hanyalah tulang lunak. Hanya mulutmu yang keras. Orang ini berbicara dengan sangat kasar. Ayah bukan orang yang tidak berguna. Chen Mo, kau pria simpanan, kau tak berguna. Sebelumnya kau andalkan Wan Qing lindungi kau. Sekarang, kau sangat tidak berguna sampai putrimu harus membelamu. Kau benar-benar lumpur yang tidak bisa ditempelkan ke dinding. Selamat kakak. Selamat ulang tahun kakek. Gulungan kaligrafi ini berharga 1 juta. Ini adalah dana likuid terakhir keluarga saya. Berpikir kakek sangat menyukai lukisan ini. Saya sengaja membawanya sebagai hadiah. Berharap dia bisa memberikan bantuan untuk membantu toko barang antik mengatasi kesulitannya. Kakek, cucu perempuanmu mempersembahkan untukmu 1 set hadiah kaligrafi Li Huan bernilai 3 juta. Semoga kakek memiliki kekayaan seluas Laut Timur dan umur panjang setinggi Gunung Selatan. Gulungan kaligrafi asli Li Huan. Cepat bawa keluar agar orang tua ini periksa. Ibu jangan. Itu salah. Beraninya kau mencoba menipuku dengan barang palsu. Kakek, saya sungguh dari rumah Lilang Xiu terbesar di Jiangcheng menawarkannya untukmu. Itu adalah Xu Mingyuan. Mengatakan semua ini tidak berguna sekarang. Kau tak berguna buta. Bisakah benda ini dijual seharga 3 juta? Jika ayahmu masih hidup, kau akan membuatnya marah sampai mati. Tuan tua, Wan Qing bermaksud baik tetapi menyebabkan masalah. Tolong jangan marah padanya lagi.
Kurasa itu semua salah si bodoh itu yang merusak penilaiannya. Saya yakin semua orang seharusnya tidak keberatan dengan Yolu Chon Kan. Tuan tua, inilah yang sesungguhnya hadiah ulang tahun yang dipersembahkan untuk Anda. Cincin naga Gyuk Prakin. The film was translated and narrated by M Media. Cincin naga Gyuk Prakin. Cincin naga Gyuk Prakin. Seolah-olah pria simpanan sepertimu mampu memberikan ini. Membeli barang palsu. Dan berani-beraninya mempersembahkannya sebagai hadiah. Dari mana datangnya wanita yang kurang wawasan ini? Beraninya kamu mengatakan cincin naga Gyuk itu palsu? Kakek pikir dia benar-benar bodoh. Apakah itu asing atau palsu? Bawalah kembali dan mintalah tuan tua untuk memeriksanya sendiri. Maka Anda akan tahu. Ini? Baiklah, baiklah. Yuri cepat bawa ke sini agar aku lihat. Jangan salah paham Chen Mo. Kalian berdua benar-benar burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Chen Mo, aku menghargai niat baikmu. Tapi untuk barang ini, Aku tidak menyangka, cucu perempuan dan menantu laki-laki ini benar-benar bisa melakukan hal seperti ini. Bahkan hadiah ucapan selamat Tuan Tua Su, semuanya palsu juga. Tuan Tua Su, sungguh kemalangan bagi keluarga. Untungnya masih ada Nona Yohei. Kakek juga tidak bisa berkata-kata. Orang macam apa ini? Yang muda buta. Dan yang tua ini juga buta. Giok head yang halus. Teknik ukiran Prakin. Bahan gioknya tampak bersinar. Patina yang sempurna. Jika Anda mengatakan benda ini palsu, lalu apalagi yang asli? Tuan tua, saya pikir Anda mungkin sudah semakin tua, sehingga penglihatan Anda menjadi kabur. Apakah Anda ingin membawanya kembali dan memeriksanya sendiri lagi? Kurang ajar. Tuan Tua telah berurusan dengan barang antik selama puluhan tahun. Apakah giliranmu untuk mempertanyakan beliau? aku akui barang ini dibuat dengan sangat baik. Tapi semua orang tahu, cincin naga Gyuk Prakin hanya ada satu buah di dunia saat ini. Itu milik keluarga Wang. Ini asli. Ayah yang membawanya. Itu tidak palsu. Chen Mo, jika kamu tidak mau berusaha lupakan saja, dan bahkan mengajari Xiaoyu berbohong, ini keterlaluan. Tidak. Wan Qing, ibu sudah memberitahumu sejak lama. Pria simpanan menikah ke keluarga itu, selain mengincar uang keluarga Su. Apalagi alasannya? Tahun-tahun ini di keluarga Su, dia sama sekali tidak ada kemajuan. Benar sepupu Wan Qing? Bukannya aku kakakmu, sedang mengkritikmu. Lihatlah pria yang kau pilih. Karakter macam apa yang dia miliki? Jika kau bertanya padaku, kau harus menceraikan si tak berguna ini lebih cepat. Dan bersama Tuan Muda Zhao. Dan anak ini. Lihat saja. Apa yang dia pelajari setelah mengikutinya. Ya Tuan Muda Zhao. Wan Qing. Tuan Muda Zhao berkata, dia hanya menunggumu. Cukup. Kau tidak perlu tinggal di keluarga Su lagi. Yuhei panggil Tuan Muda Zhao kemari. Aku akan mengusirnya dari keluarga hari ini. Cucu yang baik. Mereka benar-benar ingin memberikan istrimu persetan dengan mereka. Dan Anda memerintahkan pernikahan itu. Mengapa Anda tidak mengatakan saja? Anda keluarkan dekret kekaisaran anugerahkan pernikahan. Saya pikir Anda bajingan tua. Belum mencukur kuncir di kepala Anda kan? Dasar bajingan, omong kosong apa yang kau ucapkan? Chen Mo. Kakek. Dia tidak bermaksud apa-apa lagi. Dia hanya ingin membantumu merayakan. Saya lihat semua orang di keluarga Su. Semuanya sama saja. Mencari begitu banyak alasan. Bukankah itu hanya untuk menjual Su Wan Qing kepada keluarga Zhou? Su Wan Qing, lihatlah suami hebat yang kau nikahi. Aku harus hari ini
mengusirnya dari keluarga Su. Sedangkan kau nikahi Min Yuel dengan Patu. Kakek, Hadiah ulang tahun tiba. The film was translated and narrated by M Media. cepat, cepat dan undang tamu terhormat dari keluarga Wang. Cepat dan undang tamu itu masuk, ya. Keluarga Wang bahkan mengirimkan hadiah ucapan selamat. Tampaknya keluarga Su benar-benar luar biasa. Bicara tentang Cao Cao, dan Cao Cao pun tiba. Sempurna, keluarga Wang ada di sini. Mari kita hadapi mereka bersama, secara langsung. Mari kita lihat Leontin Gift ini, untuk melihat apakah itu asing atau palsu. Chen Mo, beraninya kamu masih berbohong? Jika kau terus begini kau akan dikeluarkan dari keluarga Su. Ibu, apa yang ayah katakan itu benar? Plakat gift ini, kakek Wang memberikannya kepadanya. Su Wenqin, lihatlah suami hebatmu dan putri hebatmu. Keduanya berbohong. Orang dari keluarga miskin, benar-benar kurang ajar. Selama aku masih di sini hari ini, aku, hari ini, harus mengusirnya dari keluarga Su. Anda harus menikah dengan Su Minyuan. Kakak buyut, Xiao Yu tidak berbohong. Xiao Yu memiliki tata krama yang baik. Diam nak. Penawal, usir dia dan ayahnya yang tak berguna, keluar segera. Kepala keluarga Su. Mengapa di hari ulang tahun besarmu ini? Kau menyiapkan pertunjukan ini untuk kami. Sungguh pertunjukan yang bagus. Kepala keluarga Wang, saya sedang berurusan dengan salah satu anggota keluarga tak berguna bergantung. Saya minta maaf karena membiarkan Anda menyaksikan ini. Seseorang, usir mereka semua keluar. Apakah kita harus tetap di sini dan membiarkan orang menertawakan kita? Anak muda, aku akhirnya menemukanmu. Lihatlah hadiah ulang tahun ini. Aku secara khusus membawanya karena dirimu. Dan mengirimkannya. Apakah kau puas? Chen Mo, bagaimana kamu mengenal Tuan Tua Wang? Saya pernah membantunya sebelumnya. Token giok ini diberikan kepada saya pada waktu itu. Ibu, aku baru saja memberitahumu. Ayah tidak berbohong. The film was Tapi ibu translated tidak mempercayainya. and narrated Bagaimana by mungkin? M Media. Dia hanyalah sampah tak berguna. Kau benar-benar mengira orang yang cakap ini adalah orang tak berguna. Aku lihat kau benar-benar tidak punya akal. Tuan Tua Wang, token giok yang pernah Anda berikan kepada saya ini, aku persembahkan sebagai hadiah untuk Tuan Tua Su. Namun dia tidak percaya itu asli. Saya meminta Anda untuk membuktikannya. Kepala keluarga Su. Saya pikir Anda semakin tua. Dan mata Anda mulai kabur. Anda bahkan tidak bisa membedakan keaslian barang antik. Saya pikir keberuntungan keluarga Su sudah habis. Dia tahu cara bersikap sarkastik. Aku menyukainya. Lihat betapa marahnya orang tua itu, wajahnya hitam. Cukup Chen Mo. Saya tidak melihat dengan jelas barusan. Saya orang tua ini salah menuduhmu. Itu hanya keberuntungan. Sayang sekali, kau tidak bisa mengubah fakta bahwa kau adalah sampah. Ibu, apa yang kamu katakan? Apakah yang kukatakan salah? Tidak punya uang, tidak punya kemampuan. Numpang hidup saja. Bahkan, satu jari tuan muda Zhou pun tak sebanding. Tepat sekali. Chen Mo hanyalah seorang pecundang yang benar-benar tidak berguna. Dia hanya pantas hidup di selokan. Hantam dia begitu dia menunjukkan kepalanya. Tuan muda Zhou, mengapa kau tidak memberitahu kami bahwa kau akan datang? Wan Qin, apakah kau menerima hadiah akbar dariku? Zhou Mingyuan, itu kamu yang sengaja menjual kaligrafi palsu itu kepadaku. Itu sungguh tercela. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena menemukan pria tak berguna. Bagaimana ini? Bahkan jika aku melakukannya, apa yang bisa kau lakukan padaku? Dasar bajingan. Tuan muda Zhou, kau tidak tahu. Si tidak berguna ini, aku tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Leontin Giok yang diberikan penatua Wang kepadanya. Dia memberikannya kepada tuan tua sebagai hadiah ulang tahun. Pinjam bunga persembah Buddha. Sekarang dia pamer besar-besaran.
Itu hanya Liontin Jiang. Sudahlah. Hari ini aku akan membiarkanmu melihat sendiri kesenjangan antara kau dan aku. Untuk membuka matamu, Tuan Tuasu, inilah yang aku pilih dengan cermat untukmu. Perangkat teh dingkilan kerajaan. Aku dengar terakhir kali cangkir teh khusus dibuat. Itu terjual lebih dari 3 juta. Ini pasti hadiah ulang tahun yang paling mahal. Tuan Muda Su, Anda benar-benar bijaksana. Tuan Tuasu, aku senang kau menyukainya. Wan Kim, dilihat dari hadiah ini. Tuan Muda Shou punya kasih sayang dan kesetiaan padamu. Saya pikir Anda harus segera menceraikan Chen Mo si tak berguna ini. Dan bersama Tuan Muda Shou. Mustahil bagiku untuk menikah dengannya. Ini terlalu menjengkelkan. Cucu yang baik, hadapi saja mereka secara langsung. Ini terdengar mencurigakan. Pantas saja kakek tidak bisa mendengarnya berbicara. Jadi itu Tirwan. Jadi itu barang palsu. Benda ini hanyalah alas palsu yang diganti dengan yang lama. Chen Mo. Berapa banyak barang antik yang pernah kau lihat? Kau benar-benar berani mengklaim dengan lantang bahwa itu palsu. Apakah kau benar-benar berpikir kau adalah ahli penilai? Dengan mata emas berapi. Ayahku benar. Ini palsu. Keluar dari sini. Xiaoyu, Si tidak berguna yang buta dan tidak melihat ini, berani-beraninya mengambil barang palsu semacam ini dan memberikannya kepada Tuan Tuasu. Berhenti memfitnah di sini. Chen Mo, apa yang kamu lakukan? Tidak. Setek kerajaanku. Chen Mo, apa kau gila? Apa aku gila? Lihatlah sendiri. Pada fragmen-fragmen ini, hanya lapisan terluar yang asli. Tengahnya sepenuhnya kerajinan modern. Kalian bahkan The tidak film bisa was membedakan ini. translated and Zhao narrated Mingyuan by ini M Media. ternyata memberi tuan tua barang palsu. Dia menipu begitu banyak dari kita. Ya. Bukankah ini meremehkan orang? Sepertinya, Tuan Muda Su ini tidak datang dengan tulus untuk merayakan ulang tahun Tuan Tua. Dia membawa barang palsu. Bukankah ini menampar wajah Tuan Tua? Tetuasu, itu adalah ketidakmampuan bawahanku. Aku akan segera mengirim seseorang ke gudang barang antik keluarga Scholl untuk mengambilkan untukmu hadiah ulang tahun yang baru dan segera mengirimkannya kepadamu. Kakek apapun yang kakek katakan. Tuan Muda Zhou menghargai Wan Qing. Itulah mengapa dia secara khusus bergegas ke sini hari ini. Dia berasal sang pewaris keluarga barang antik terkemuka dari Kiao Tou. Keahlian penilaiannya sangat unggul. Dalam kepemilikannya, barang bagus pasti tidak akan sedikit. Itu benar. Chan Mo ini benar-benar dan sepenuhnya orang miskin yang tidak punya apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa tentang barang antik. Dia akan merusak fondasi keluarga kita. Menurutku, karena kita semua ada di sini hari ini, mengapa kita tidak? Tuan Muda Zhou dan Wan Qing. Selesaikan saja masalah antara. Dan si tidak berguna ini, tendang dia keluar dari keluarga Su. Ibu, apa yang ibu katakan? Cucu tersayang, kemampuanmu sangat kuat. Hari ini kau harus hadapi orang sombong dengan benar. Mereka terlalu menyebalkan. Karena keluarga Su kalian adalah keluarga barang antik, maka menantu laki-laki itu harus memiliki mata yang jeli. Jika kau bertanya padaku, mengapa kita tidak mengadakan kompetisi hari ini? Apa kau berani? Cukup. Chen Mo, berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini. Karena anak muda itu ingin berkompetisi. Mari selesaikan masalah ini hari ini di depan semua orang. Mari kita tentukan siapa yang lebih unggul. Siapa naga yang sebenarnya. Kita akan tahu setelah satu ujian. Chen Mo, kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri, nak. Bertaruh boleh saja, tapi kita tidak bisa melakukannya tanpa taruhan. Baiklah, kalau begitu katakan padaku apa yang kita pertaruhkan. Siapapun yang kalah harus menghilang dari sisi Suan Qian dan bersujud di depan umum 3 kali dengan lantang, merangkak keluar dari keluarga Su seperti anjing. Chen Mo, lupakan saja, dia berasal dari keluarga penilai kuno.
Dia dibimbing ahli, kau tak bisa kalahkan dia. Percayalah padaku. Apa kau takut? Maju cucu kesayangan, keahlian menilaimu sangat hebat. Kamu tidak boleh mundur. Mana mungkin aku takut. Justru kamu. Jangan menarik kembali kata-katamu jika nanti kalah. Baiklah, ini jadi 2 dari 3 putaran terbaik. Mengenai topiknya, itu akan diputuskan oleh orang-orang yang hadir. Semangat ayah. Bukan. Nora, Chen Mo hanyalah pria simpanan keluarga Su. Dia sama sekali tidak mengesankan. Saya tahu. Untuk putaran pertama ini, biarkan aku yang memulai. Kita akan menguji mereka berdua. Keahlian sejati mereka menjelajahi gua dan mengubah harta. Eyo, keahlian menjelajahi gua dan mengubah harta karun ini. Itu satu-satunya warisan keluarga Zhou. Bukankah ini jelas-jelas? Menggertak Chen Mo. Berhenti bicara, jangan biarkan mereka mendengarmu. Jangan mencari masalah untuk dirimu sendiri. Jangan khawatir cucu baikku. Kakek masih di sini. Apa yang harus ditakutkan? Giok hati surgawi. Tak berguna. Ini giliranmu. Ayah. Di dalam kotak itu, ada giok lubang tua Burma. Itu berasal dari lubang tua di barat laut distrik Luo. Nona muda ini tidak sederhana. Aku baru saja bertanya pada pedagang barang antik di dalam. Dia bilang bahwa di dalamnya memang seperti yang dia jelaskan. Bagaimana Xiao Yu bisa tahu apa yang ada di dalam kotak itu? Giok lubang tua Burma berbobot 3 liang. Lubang kuno barat laut di distrik Lu. Menyentuhnya dengan mata tertutup, seseorang juga bisa merasakan berat dan bahannya. Kau pikir kau siapa? Chen Mo, apakah kau benar-benar berpikir kau bisa hanya menyombongkan diri dan menebak dengan benar hanya dengan berbicara omong kosong? Yang tak berguna tetaplah tak berguna. Kakek, sepertinya anak ini tidak punya banyak kemampuan. Insiden sebelumnya, hanyalah keberuntungan baginya. Jangan terburu-buru, tunggu dan lihat. Dia benar-benar The mengatakannya film was dengan benar. translated Kakek, and bagaimana narrated ini by mungkin? M-Media. Chen Mo, bagaimana kamu bisa begitu luar biasa? Ayah benar-benar hebat. Bagaimana kau yang tak berguna tahu? Mustahil. Itu persis seperti yang dikatakan Xiao Yu. Mungkinkah Xiao Yu juga bisa menaksir harta karun? Lihat. Putri Anda ini tidak sederhana. Bahkan mungkin, benar-benar seorang jenius penilai harta karun. Itu baru putaran pertama. Tuan Muda Zhou tidak boleh kalah di putaran kedua. Untuk putaran kompetisi kedua, biar saya yang menentukan tantangannya. Keluargawan kami baru-baru ini kebetulan mendapatkan artesa kuno. Usianya cukup jauh. Kalian berdua silakan lihat harta apa ini. Kakek artefak kuno ini, keluarga Wang kita mencari tak terhitung. Master penilai harta berusia di atas 50, tak satu pun bisa memecahkannya. Mereka hanyalah anak muda, bagaimana itu mungkin? Orang-orang berbakat muncul di setiap generasi. Tunggu dan lihat saja untuk saat ini. Ini adalah tidak ada pola, tidak ada tekstur, maupun prasasti apapun. Benda apa sebenarnya ini? Saya baru saja menghabiskan 100 juta untuk mendapatkan harta ini. Silakan tuan-tuan. Orang ini menabaikan kakek. Aku menanyainya lama tapi dia tak bersuara. Jangan khawatir, aku masih punya sedikit keahlian. Kalau begitu kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Benda bodoh ini pasti punya sifat aneh. Dia bahkan tidak mau bicara sepatah kata pun. Su Mingyuan, bukankah kau berasal dari keluarga penaksir harta karun? Kenapa kau tidak bisa mengetahui apa itu? Siapa bilang aku tidak bisa mengetahuinya? Aku sudah mengetahuinya. Ini seharusnya adalah harta karun dari dinasti Han. Namun bentuk luarnya cukup unik. Itu pasti teroksidasi seiring waktu. Bentuk aslinya seharusnya adalah koin besar dinasti Han.
Tapi setelah mengalami oksidasi ini, mungkin nilainya tidak seberapa. Kakek, apa yang dia katakan masuk akal dan berdasar. Mungkinkah ini benar-benar artefak sampah yang tidak berharga? Bukti apa yang Anda miliki sehingga begitu yakin? The Lihatlah film was dengan saksama. translated Patina and hitam ini narrated by merah M. berminyak Media. dan berkilau. Hanya harta karun dari dinasti Han setelah oksidasi jangka panjang yang akan menunjukkan patina hitam seperti itu. Ini pasti koin besar dari dinasti Han. Nilai pasar aslinya adalah 300 juta karena pengawetan yang tidak tepat. Kini diperkirakan hanya bernilai puluhan juta. Apa yang dia katakan tampaknya benar. Aku khawatir kamu akan kalah sekarang. Jangan khawatir, aku tidak akan kalah. Su Mingyuan, kau benar-benar kurang daya tanggap. Itu jelas harta tak ternilai. Namun kau mengklaimnya tidak berharga. Chen Mo, jangan bicara omong kosong. Bagaimana benda ini jadi harta tak ternilai? Jinmo, kurasa kau menyombongkan diri. Kecanduan menyombongkan diri bukan. Itu hanyalah artefak kuno yang teroksidasi. Apa nilainya? Kau mengklaimnya sebagai harta tak ternilai. Kau hanya bicara omong kosong. Tukang yang buruk menyalahkan peralatannya. Jelas itu adalah harta karun. Namun kau menggambarkannya sebagai artefak sampah. Jinmo, kau sudah tamat sekarang bukan? Awalnya itu hanyalah artefak kuno yang teroksidasi. Sekarang setelah kau merusaknya, itu benar-benar tidak berharga. Chen Mo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bagaimana kita mampu mengganti kerugian ini? Kau sih tidak berguna. Kau tidak tahu luasnya langit dan bumi. Apa yang kau lakukan? Ini bernilai puluhan juta mata uang kuno. Meski kami menjual Mo, kau tak mampu bayar. Bagus sekali Chen Mo. Kakek saya sangat mengagumi Anda. Namun Anda malah menghancurkannya. Bisakah Anda membayar kompensasinya? Mengira mutiara sebagai mata ikan. Apakah kalian semua buta? Lihatlah baik-baik, ini adalah barang asli. Buka matamu dan lihatlah dengan saksama. Ini benar-benar barang asli. Ini adalah emas pemuja langit dari periode PRIQ Eral. Legenda mengatakan itu dikuburkan bersama Kaisar Qin. Saya tidak pernah menyangka itu akan tersembunyi di dalam koin yang rusak ini. Pantas saja aku tadi tidak bisa mendengarnya berbicara. Jadi itu dibungkus dengan lapisan isolasi suara. 7 kesayangan. Kamu benar-benar punya keahlian. Bagaimanapun juga di kehidupan masa laluku, aku juga adalah seorang master penaksir. Bagaimana mungkin aku merusak reputasiku sendiri? Emas pemujaan surga. Ini adalah harta yang setara dengan segel nasional dan mahkota ratu. Nilainya sungguh tidak bisa diperkirakan. Langit benar-benar memberkati keluarga Wang saya. Saya tidak pernah menyangka keluarga Su Anda memiliki orang yang begitu cakap. Kakek, orang ini tidak lebih dari pria simpanan keluarga Su yang tidak memiliki status apapun. Bagaimana mungkin dia memiliki pandangan yang begitu tajam? Kakek, mungkinkah dia hanya menebak secara membabi buta? Silan, berhenti bicara omong kosong. Adik Buddha Cheng ini, dengan pandangan yang begitu tajam, mampu membedakan rahasia mendalam semacam ini. Benda ini sangat berarti bagi keluarga Wang. Anda telah memberi kami masa depan yang gemilang. Mulai sekarang, keluarga Wang kami, aku berhutang padamu, hutang budi yang besar. Tak sangka Chin Mo punya kemampuan begitu. Jika dia bisa dimanfaatkan oleh keluarga Wang saya, keluarga Wang pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bagaimana? Menyerah saja. Sudah waktunya untuk memenuhi taruhanmu bukan? Itu memuaskan. Sekarang dia akan dipermalukan kan? Tuan muda Zhou ini benar-benar mengangkat batu hanya untuk menjatuhkannya ke kakinya sendiri. Sekarang kita punya tontonan yang bagus. The Semua film was orang melihatnya kan? translated and narrated by Tuan M. Buddha Shou Media. kalah. Maka Anda harus memenuhi taruhan Anda. Keluarga Shouku adalah keluarga tingkat atas di Kyoto. Kami tidak akan mentolerir keangkuhan keluarga Wangmu. Jinmo, kau tidak tahu malu sekarang. Tunggu saja. Keluarga Shouku di Kyoto bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi oleh pria numpang sepertimu. Adik muda, jangan khawatir. Anda tunjukkan kebaikan pada keluarga Wang berkali. Jika keluarga Shou berani mengganggu Anda lagi, saya pasti tidak akan membiarkan mereka berhasil.
Baiklah Xiao Yu. Mari kita pulang. Ayah pergi kemana? Xiao Yu sudah lama menunggumu. Ini semua karena kau. Apakah kau tahu apa yang kau lakukan? Beberapa hari terakhir ini, toko barang antik Wanqing, kami sedang kekurangan uang tunai sekarang. Dan kau berkonflik dengan Tuan Muda Zhao. Sekarang mereka tidak mau menyewakannya lagi kepada kami, toko barang antik keluarga kami. Bagaimana kita bisa terus menjalankannya? Ibu, bukan berarti kamu tidak tahu. Dia tidak bermaksud baik. Aku benar-benar tidak mengerti kau, Tuan Muda Zhao yang baik-baik saja. Kau menolaknya demi bersama si tak berguna ini. Sekarang keluarga kita masih punya begitu banyak utang. Kita tidak mungkin membiarkan seluruh keluarga kita pergi tinggal di bawah jembatan dan memungut sampah. Nenek tolong jangan salahkan ayah lagi. Ibu, jangan khawatir. Aku akan mencari jalan keluar. Kau hanyalah yatim piatu miskin yang tidak punya apa-apa. Metode apa yang mungkin kau miliki? Ibu jangan khawatir. Aku akan mencari cara. Jika memang tidak mungkin, aku akan pergi meminjam dari rentenir. Dan aku pasti akan menyelamatkan toko ayah. Aku punya kemampuan ini, sekarang. Menghasilkan uang hanyalah hal yang sangat mudah. Hanya dengan santai pergi ke jalan barang antik, menemukan beberapa pernak-pernik, dan menjualnya kembali. Aku bisa mendapatkan keuntungan besar. Ibu, minumlah air. Jangan khawatir. Aku akan mencari jalan keluar mengenai uang itu. Aku akan menyelesaikan masalah keluarga. Hanya mengandalkanmu. Jika kau mampu, apakah kau akan hidup dari seorang wanita? Apakah keluarga kita akan jatuh ke keadaan seperti ini hari ini? Chenmo metode, apa yang kamu punya? Kamu sama sekali tidak boleh melakukan hal bodoh. Jangan khawatir. Tunggu saja uangnya. Ayah, ada begitu banyak barang bagus di sini. Ya, Bos Wan, teman muda Chinmo ini adalah orang yang saya sebutkan kepada Anda sebelumnya. Dermawan saya, dan juga teman baik saya. Saya harap kalian berdua akan sering bekerja sama di masa depan. Tetua Wang, orang ini terlihat sangat biasa. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini, bagaimana mungkin dia terlibat dalam masalah sepele seperti itu barusan? Ayahku tidak berbohong. Dia yang paling The mampu. film was Jika saya translated cukup mampu, and kaya narrated dan by berkuasa. M-Media. mana mungkin ku biarkan Xiao Yu diintimidasi. Beraninya mereka meremehkan saya. Sebaiknya saya gunakan kesempatan ini untuk menjadi terkenal dalam satu gebrakan, membiarkan semua orang tahu betapa mampunya saya. Bos Wan, apa yang membuat Anda berpikir saya kurang kemampuan? Tepat sekali. Apa yang membuatmu berpikir, ayahku tidak mampu? Anak muda, aku bisa memaafkanmu karena bersikap tidak sopan kepadaku. Tapi mulai sekarang, tolong perhatikan cara bicaramu. Karena kau begitu percaya diri. Beranikah kau bertaruh denganku? Tentu saja. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan yang kau bicarakan, maka aku Huang Mei akan mengumumkan bahwa mulai sekarang kau akan menjadi tamu terhormat global Fully di milikku. Fully D. Pemimpin industri lelang barang antik global. Jadi yang bertaruh dengan saya adalah Bos Wang. Bos Wang, karena Anda sudah berkata begitu, aku biarkan kau saksikan kemampuanku. Tetapi jika kau hanya berpura-pura dan menyebabkan aku kehilangan muka, terlepas dari apakah kau benalu keluarga Su, aku akan memastikan seluruh keluarga Su dan dirimu tidak bisa mengambil satu langkah pun di lingkaran barang antik. Shan Mo, biarkan saja Bos Huang melihat seberapa tepat kemampuanmu. Kalau tidak, Bos Huang akan selalu berpikir, lingkaran ini terlalu kecil dan kekurangan orang yang cakap. Karena kalian berdua sudah setuju, maka saya orang tua ini akan bertindak sebagai saksi. Tuan Mei, kau tak keberatan aku tentukan tantangan. Chinmo, Tuan Mei akan mengadakan lelang dalam beberapa hari. 15 item telah disiapkan untuk dilelang. Saya diundang olehnya, khusus untuk melakukan penilaian. Sekarang Anda coba. Jadi kakak melakukan ini hari ini. Namun, untuk mengidentifikasi semuanya, dalam waktu sesingkat itu tepat di depannya. Bahkan penilai topen akan kesulitan. Apakah Chan mau benar-benar seberbakat itu? Mengidentifikasi mereka dalam waktu singkat mungkin sulit. Sistem, bisakah kamu melakukannya?
Jangan khawatir, kakek sistemmu ada di sini. Nanti aku akan menanyakan tentang mereka satu persatu. Katakan saja apa itu. Aku akan mencari tahu mereka dalam hitungan menit. Tentu saja saya bisa, Tetua Wang. Hari ini Tetua Wang dan yang lainnya menghabiskan sepanjang hari menyelesaikan penilaian. Dari 15 koleksi, ada 8 barang palsu. Aku akan memberimu waktu 1 jam. Kau hanya perlu menemukan 7 buah. Aku anggap itu kemenanganmu. Bos Wan, saya menghabiskan begitu banyak waktu. Anda memberinya waktu 1 jam untuk menemukan 7 buah. Chen Mo, saya tahu ketajaman Anda. Semua item ini memiliki kerumitan masing-masing. Selama Anda hanya menemukan 5 buah, itu sudah cukup. Sesederhana itu, ayahku pasti bisa menemukan semuanya. Itu juga tidak akan terlalu sulit. Putriku benar, beri saya 1 jam. Saya bisa menemukan ke-8 barang palsu itu. Temukan semuanya. Jika saya melewatkan 1 potong pun, maka saya kalah. Saya punya sistem curang ini. Bagaimana mungkin saya kalah? Selanjutnya, kalian semua tunggu saja. Dan saksikan, saya mempermalukan kalian. Anak muda, bahkan jika kau benar-benar memiliki keterampilan, kau seharusnya tidak terlalu menyombongkan diri. Tahukah kau, sulitnya menemukan setiap satu pun tanpa kesalahan. Teman kecil Chen Mo, jika Anda benar-benar dapat mencapai ini, orang tua sebut kau nomor 1 di bawah langit. Nomor 1 di bawah langit terlalu berlebihan untuk dikatakan. Tetapi, jika saya benar-benar berhasil, Tetua Wang di jalan ini, berikan saya sebuah toko, agar saya bisa membuka usaha bagaimana. Chen Mo jangan gegabah. Ini terlalu sulit. Bibi, apakah ini sulit? Aku pikir yang ini palsu. Fas Yuanchun yang dipalsukan oleh seorang ahli. Bagaimana mungkin Xiao Yu begitu mudah mengetahuinya? Bagaimana mungkin anak ini dengan mudah mengenalinya? Teman kecil Chen Mo, mungkinkah putri Anda juga mewarisi bakat Anda? Aneh. Apakah Xiao Yu memiliki semacam kekuatan super? Lihat semuanya. Aku bisa dengan mudah mengetahuinya. Ayahku pasti bisa menemukan semuanya. Benar, ayah? Yang pertama di sebelah kiri. Bukan yang ini. Yang pertama. Dan yang di belakang. 2 yang tepat di dekat kakimu itu. Salah ambil letakkan. Di sebelahnya. Kamu benar-benar membuat frustrasi. Yang pertama di sebelah kiri di baris pertama. Yang kedua, yang di sebelah kanan di baris kedua. Dan yang tepat di tengah. Yang ini di sini yang ini. Dan yang ini. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Tepat 9 potong. Bagaimana itu mungkin? Sungguh pahlawan muncul dari kalangan muda. 5 buah, 6 buah, 7 buah. Ditambah temuan. Xiao Yu, sudah ada 8 buah. Bagaimana dia memilih keluar prasasti itu? Mengeluarkan lencana jok itu juga. Sin Mu Anda adalah Bagaimana mungkin menemukan 9 buah? Tetua Wang dan yang lainnya menghabiskan sepanjang hari memastikan bahwa ada tepat 8 barang palsu. Bagaimana mungkin ada 9 buah? Shan Mo, kamu kalah. The film was translated Plakat and jok ini palsu. narrated by M Media. Mustahil, plakat jok ini sama sekali tidak mungkin palsu. Plakat jok ini adalah salah satu dari 15 barang dalam koleksi dengan perkiraan nilai tertinggi. Akademi Ilmu Pengetahuan memeriksanya dan usianya benar. Itu tidak mungkin salah. ada yang salah, sangat salah. Mungkinkah Chen Mo? Dia benar-benar sehebat ini. Barang palsu yang bahkan kakek tak bisa mendeteksi. Namun dia bisa dengan mudah menemukannya. Plakat giok ini. Usianya bukan masalah. Bahannya bukan masalah. Tetapi prasasti di atasnya salah. Oleh karena itu, barang ini juga palsu. Tetua Wang. Tetua Wang, Tetua Wang. Kau ternyata salah menilai juga. Dia benar-benar menjawab semua dengan benar. Aku Huang benar-benar buta. Kemampuan Tuan Chan benar-benar meyakinkanku. Aku yakin seluruh lingkaran koleksi barang antik akan terguncang karena kemunculan Tuan Chan.
Bos Ruang, Anda terlalu memuji saya. Tuan Chan, kau menang. Mulai sekarang, aku Huang. Menerima Anda sebagai teman. Mulai sekarang Anda adalah dari Rumah Lelang Global. Tamu yang paling terhormat Fulide. Saya mohon maaf atas kesalahan sebelumnya. Anda boleh memilih barang apapun dari koleksi di sini. Sebagai tanda permintaan maaf saya. Sialan. Bos Ruang benar-benar murah hati. Salah satu dari barang-barang ini bernilai puluhan juta. Dia hanya memberikannya begitu saja. Aku sudah tahu. Ayahku pasti bisa menemukan semuanya. Ayahku adalah orang yang paling tangguh di dunia. Dia benar-benar sehebat itu. Bos Ruang, kemurahan hati Anda sulit ditolak. Tidak sopan jika saya menolak. Kalau begitu saya akan memilih barang ini. Saudara Chen, Anda benar-benar berkelas. Anda justru memilih yang nilai taksirannya paling rendah. Saya benar-benar mengagumi Anda, Saudara Chen. Jangan khawatir, jika Anda menghadapi masalah apapun di luar sana di masa depan, saya, kakak perempuan Anda, akan mengurusnya untuk Anda kapan saja. Adik kecil. Toko yang dijalankan istrimu. Adalah tokonya disawal dari keluarga So. Pandai saja kamu perlu pindah lokasi. Kamu bisa memilih salah satu. Adalah toko di jalan ini. Wan Qing, apa yang baru saja kau katakan itu benar. Chan Mo benar-benar berhasil mendapatkan sejumlah besar uang. Chan Mo minum air. Terima kasih, Ibu. Kalau begitu kerugian keluarga kita bisa diselamatkan. Di masa depan kita tidak perlu melihat wajah keluarga Xiao untuk menjalani hidup kita lagi. Ibu jangan khawatir. Kali ini, kita tidak hanya akan mendapatkan sejumlah besar uang, tetapi di masa depan keluarga kita akan menjadi keluarga terkemuka di dunia barang antik. Sudah ku bilang. Chan Mo, jelas punya potensi. Wan Qing menikahimu juga merupakan keberuntungan keluarga kita. Ibu, saya membantu keluarga kita. Bukankah itu yang seharusnya saya lakukan? Ketika Anda mengatakan itu membuat saya sedikit tidak nyaman. Menantu laki-laki adalah setengah anak laki-laki. Saya bisa diperlakukan sebagai putra seutuhnya. Benar. Tepat sekali. Dia memang seperti ini. Dia tidak tahan melihat keluarga kita berhasil. Ibu, abaikan dia. Ibu, jelas kamu juga berpikir, ayah hebat kan? Kamu. Mengapa kamu selalu memihak ayahmu? Kamu benar-benar tidak berperasaan. Akulah yang melahirkanmu. Kakek, apa yang kau lakukan? Itu adalah keluarga Su. Dengan bantu Chan mau bangun momentum lelang mereka. Bukankah itu akan mencuri perhatian? Zilan, kemampuan kakak Chen, bukankah kau sudah mengetahuinya? Kemampuannya di dunia ini benar-benar unik. Tetua Wang melakukan ini sebenarnya berpikir untuk membukakan jalan bagimu. Chen Mo jelas bukan orang biasa. Aku yakin bahwa di masa depan lingkaran barang antik dan artefak akan muncul keluarga Chan. Ketika kamu melihatnya nanti, jangan membuat kelah. Kita harus membantunya jika kita bisa. Saya juga cukup menyukainya. Itu akan bermanfaat bagimu. Kakek. Kakek, apa yang membuatmu begitu bahagia? Saya tidak pernah menyangka Wan Qing anak itu memiliki kemampuan seperti itu. Mengadakan lelang dengan santai. Dan begitu banyak orang tua bergegas ke pintu mereka, memohon surat undangan. Dia bawa kehormatan bagi keluarga Su. Kakek. Wan Qing juga anggota keluarga Su kita. Jika dia mengadakan pelelangan, kita tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Kamu benar. Wan Qing dan Chen Wu anak-anak ini mungkin tidak punya banyak barang bagus. Dengan begitu banyak orang yang hadir, tak bisa biarkan keluarga Su kehilangan muka. Baiklah. Keluarkan sejumlah barang untuk menstabilkan situasi bagi mereka. Barang-barang itu, kakek, itu adalah milik keluarga kita. Harta yang paling berharga. Kita harus mengeluarkannya agar keluarga Wan dan keluarga Sol melihatnya.
Biarkan mereka tahu apa koleksi 100 tahun keluarga Su kita. Chanmo Suwancing. Kalian sendiri yang menyebabkan ini. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Jika barang palsu muncul di pelelangan, reputasi kalian akan hancur total. Wan King Chenmo. Saya tahu kalian anak muda, punya ide, ingin mengadakan relan yang cukup normal, tapi saya khawatir kalian kurang memiliki dasar yang memadai. Jika terjadi kesalahan, kalian mungkin akan dicek oleh orang-orang tua itu. Oleh karena itu, pamanmu dan saya telah secara khusus mengatur agar sejumlah koleksi dibawa. Kami akan mendukung acara kalian ketika saatnya tiba. Terima kasih kakek. Ayah, ada sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Xiao Yu tampak punya kemampuan sama denganku untuk membedakan antara barang asli dan palsu. Mungkinkah keluarga Su benar-benar mengeluarkan artefak super? Nak, ada yang aneh. Ada barang besar di dalamnya, tapi katanya, mengapa barang palsu juga diselipkan? Dia sangat marah. Memang ada sesuatu yang salah. Sialan. Apakah si Chen itu menemukannya? Chanmo, apa maksudmu? Berpikir kau berada di jalan barang antik. Aku pernah temukan harta terabaikan. Maka kau bisa berada di keluarga Su, mengambil keputusan. Barang-barang ini, semuanya dipilih dengan cermat oleh kakak, dan dikirimkan. Mungkinkah itu palsu? So Yuhai, Anda tahu saya tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Sudahlah, tidak apa-apa. Chanmo, kakak juga bermaksud baik. Chanmo, apakah kau pikir kau bisa senaknya mengadakan pelelangan dan membuat begitu banyak orang bersedia untuk mendukungmu? Dukungan yang mereka berikan, semuanya demi reputasi keluarga Su kita, bukan milik kalian. Suwancing, Suwancing. Kau juga. Bagaimanapun juga Chanmo hanyalah pria simpanan. Biasanya, kau masih harus lebih mengendalikan dia. Lihat betapa marahnya kakak sekarang. Jangan kau lupakan, keluarga Su kita lah yang selalu mendukungmu. Tuan tua harap tenang. Chanmo dia memang seperti ini, tidak sopan dan tidak dewasa. Jangan The film was tersinggung padanya. translated and narrated by M Media. Baiklah. Ini benar-benar berkat keluarga Su Anda, sehingga saya bisa memulai lelang ini. Aku tentu saja telah diuntungkan oleh pengaruh Anda. Kalau tidak apa yang kau pikirkan, Tetua Wang raksasa barang antik, Bos Huang dari rumah lelang Fully D, semua akan datang tunjukkan dukungan saat waktunya tiba. Mungkinkah mereka datang untukmu? Mereka datang untuk siapa? So Yuhai, saya pikir Anda tahu lebih baik daripada saya. Kakek ayo cepat pergi. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Semua orang di keluarga mereka adalah orang-orang tak tahu terima kasih. Kalian semua, tuan tua. Saya tidak menyangka akan bertemu kalian semua lagi. Ternyata di lelang keluarga Su kita. Kami tidak datang untukmu. Kau yang bermarga Wang jangan keras kepala. Semua tamu di pelelangan ini ada di sini karena reputasi keluarga Su kita. Semua orang di sini adalah tokoh besar di industri ini. Jangan hanya berdiri di sana. Silakan masuk. Kami datang hari ini memang untuk keluarga Su. Tapi bukan untuk keluarga Su kalian. Bos Wan, apa maksudmu dengan itu? Tetua Su. Sepertinya kesehatan Anda cukup prima. Lelang Anda hari ini benar-benar luar biasa. Saya datang tanpa diundang. Saya harap saya tidak bersikap kasar. Tuan Mei lihat dia bertambah gemuk lagi. Fakta bahwa kamu bisa datang hari ini sudah memberikan keluarga Su kita kehormatan besar. Bagaimana mungkin itu tidak sopan? Sekarang keluarga Sumu melambung tinggi bagai matahari siang. Bahkan keluarga Xiao, keluarga yang baru saja bangkit, telah datang untuk menunjukkan dukungan. Sepertinya, status keluarga Su di industri ini luar biasa tinggi. Paman Zhou, Tuan Muda, Zhou, aku secara khusus memesan kursi terbaik untuk kalian. Kakak Chen, kau akhirnya datang. Jika kau tidak segera datang, seseorang hampir saja menyamar sebagai identitas tuanmu. Tuan Mei, hari ini kita harus
melihatmu memamerkan keahlianmu. Tetua Wang, Kakak Huang, fakta bahwa Anda semua bisa datang hari ini benar-benar membuat saya terharu dengan rasa terima kasih. Wan King cepat bawa mereka masuk. Begitu banyak tokoh besar menghargainya. Tuan Chen, saya Xu Shum secara khusus datang hari ini. Demi putra saya. Dia menyinggung Anda sebelumnya. Saya meminta maaf kepada Anda atas namanya. Kuharap tahu yang lebih dewasa mau memaklumi kesalahannya. Dan memaafkan tindakan masa lalunya. Baik, Tidak, Ayah. Apa yang Ayah lakukan? Hari ini kamu bersikaplah yang baik. Jika keluarga Su ingin pamer, biarkan mereka pamer sepuasnya. Bagaimanapun keluarga kita baru bangkit, dan kekurangan fondasi yang memadai. Hanya dengan menyerap keluarga-keluarga mapan yang lama ini, barulah kita dapat mengonsolidasikan status kita di dalam lingkaran ini. Apakah kamu mengerti? Aku mengerti, Ayah. Chen Mo. Apa maksud dari semua ini? Datang terlambat sekali. Kau membuatnya seolah-olah semua orang sedang menunggumu. Jangan kau lupakan. Alasan begitu banyak orang datang ke pelelangan ini sepenuhnya karena reputasi kakek. konyol. Chen Mo. Kalian berdua. Tunggu saja untuk menjadi lelucon terbesar hari ini. Tempat kami buka hari ini. Selamat datang semuanya, semua barang lelang hari ini. Saya jamin semuanya asli. Jika ada masalah, Chen Mo saya bersedia membayar kompensasi 10 kali lipat. Ganti rugi 10 kali lipat. Kompensasi 10 kali lipat. 10 kali lipat. 10 kali lipat. Dia tidak akan membuat kesalahan. Biar aku yang menangani anak itu. Kita harus membelinya dengan cepat kalau begitu. 100.000, 150.000. Astaga, apa kau bercanda? Menaikkan harga seperti ini. Mereka pasti shell yang disewa. Melihat situasi ini, kita tidak akan membutuhkan banyak barang. Uang yang kita hutang, semuanya bisa dilunasi setelah lelang ini selesai. The film was Kita akan translated mendapatkan and setidaknya beberapa narrated ratus by juta. M. Chen Needy. Mo, saya tidak menyangka kamu agak berguna. Tentu saja. Tampaknya setelah lelang ini selesai, Tampaknya setelah lang ini selesai, kamu akan menghasilkan cukup banyak. Semua koleksi sebelumnya tidak bisa dijual. Sekarang, semua orang berebut untuk datang dan berebutnya. Sinmu anak ini benar-benar punya kemampuan. Dengan cara ini, keluarga Sukita bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bukankah ini karena ibu dan ayahku luar biasa? Apa hubungannya itu dengan kalian semua? Diamlah gadis ini. Anda. Tongkat Ruhigyo berikutnya ini. Saya menemukan ini di toko barang antik di Dongxi. Saya dengar Tetua Wang menyukainya. Terima kasih Tetua Wang sudah datang hari ini. Saya dengar Anda punya satu lagi di rumah. Pemenuhan harapan yang menguntungkan. Hal baik datang berpasangan. Benda ini, saya juga ingin memberikannya langsung kepada Anda. Taman muda Chin sungguh kemurahan hati hari ini. Aku orang tua ini senang menerimanya. Anggap saja kau masuk akal. Ini adalah barang utama kita untuk hari ini. Saya yakin semua orang di sini pernah mendengar tentang pusaka berharga keluarga Su. Tripod perunggu zaman negara-negara berperang. Ini adalah acara utama malam ini. Tripod perunggu zaman negara berperang. Tripod perunggu zaman negara berperang. Keluarga Su benar-benar membawa ini. Dan melalangnya juga. Semangat ayah. Tripod perunggu zaman negara berperang. Harga awal 50 juta. 100 juta. Tunggu. Beberapa hari yang lalu, seorang anggota keluarga Su menjual tripod perunggu berkaki 3 ini kepada saya. Seharga 300 juta. So Sean, jangan bicara omong kosong di sini. Bagaimana mungkin saya orang tua ini tidak tahu tentang hal seperti itu? Kakek aku menjualnya. Kau bodoh kecil. Beraninya kau. Sejauh yang saya tahu, tripod perunggu berkaki 3 milik keluarga Su hanya ada satu. Karena yang saya beli asli. Barang ini pasti palsu. Chen mau berulang kali menyatakan bahwa tidak ada barang palsu di lalang ini. Jika ada yang palsu akan ada ganti rugi 10 kali lipat. Chen Mo, karena saya membeli tripod perunggu ini seharga 300 juta, Anda harus mengeluarkan 3 miliar dan memberi ganti rugi kepada semua orang. Chen Mo, apa yang harus kita lakukan sekarang?
Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan? Bukankah kau coba manfaatkan kesempatan untuk cemarkan namaku? Ibu, jangan khawatir. Ayah pasti akan menemukan solusinya. Jangan khawatir Wan Qing, aku akan menangani masalah ini. Chen Mo, jangan coba menimpakan bencana ini pada keluarga Su. The film was translated Barang-barang ini, and narrated by Kakek secara M pribadi Media. memeriksanya satu persatu. Memeriksanya dengan cermat. Tidak ada satupun barang palsu. Tuan tua. Hanya bisa bilang palsu bukan barangnya, tapi orangnya. Chen Mo. Kau. Apa maksudmu? Bagaimana? Apakah cucu perempuan Anda tidak memberitahu Anda antara dia dan Tuan Muda Zhou tentang tindakan rahasia? Skema apa? Apa? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Semuanya harap tenang sekarang. Saya akan memutar klip audio untuk semuanya. Ada video juga. Tuan Muda Zhou, jika Anda menginginkannya, saya bisa memutarnya agar Anda lihat. Tuan Muda Zhou, aku mengikuti instruksimu dan menukar barang-barang itu. Ketika Chen Mo mengadakan pelelangan, Tidak, itu pasti akan spektakuler. bagus sekali. Ketika keluarga Su menghadapi krisis, aku dukungmu selamatkan keluarga Su. Membantumu langkah demi langkah untuk naik ke posisi kepala keluarga. Aku tidak pernah menyangka bahwa cucu tertua keluarga Su benar-benar berkolusi dengan keluarga Zhou. Ini mencoba menjerumuskan keluarga Su ke dalam kehancuran. Ambisi serigala macam apa ini? Hanya saja saya berhati-hati dan membuat pengaturan sebelumnya. Saya menyembunyikan barang yang asli. Apa yang mereka curi sebenarnya palsu. Keluarga Zhou habiskan ratusan juta beli barang itu. Namun, mereka tidak menyangka. Mereka tak bisa bedakan asli dan palsu. Semuanya. Barang-barang yang sebelumnya Anda beli dari keluarga Zhou. Bukankah seharusnya Anda kembali dan meminta mereka dinilai ulang? Ini benar. Mereka tertipu pada barang senilai ratusan juta. Mulai sekarang, aku tak akan beli lagi barang antik keluarga Zhou. Tepat sekali. Barang-barang yang kita beli sebelumnya juga harus dinilai ulang. Sekarang inilah dari pandanganku. Su Yohim mulai hari ini dan seterusnya. Kau dan keluarga Su sama sekali tidak memiliki hubungan apapun. Kakek dengarkan penjelasanku. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Dia menjebakku untuk semua ini. Kau percaya dia atau aku? Chen Mo, sesuatu yang bahkan Xiao Yu tahu. Namun kamu tidak memberitahuku. Aku takut bila ku beritahu sebelumnya. Anda akan khawatir. Lihat, jika Anda sudah tahu sebelumnya, sekarang, bagaimana kita bisa menonton pertunjukan sebagus ini? Lagi pula, kita menggunakan umpan dan menangkap 2 ikan besar. Awalnya aku mengira keluarga Zhou, sebagai keluarga yang baru bangkit, akan mematuhi aturan lingkaran ini. Aku tidak pernah menyangka, mereka akan membawa tindakan tercela seperti itu ke dalam lingkaran ini juga. Tidak perlu membuang kata-kata untuk orang picik seperti itu. Saya Huang Mei dengan ini mengumumkan bahwa mulai sekarang, Global Fully Day tidak akan bekerja sama dengan keluarga Zhou. Kolaborasi yang sudah ada juga akan dihentikan sepenuhnya. Aku ingin menjerumuskan keluarga Zhou ke dalam kehancuran. Kau. Ayo pergi. Tetua Wang, Tetua Su, Adik Chan. Lihat keluarga Zhou tertipu kali ini. Haruskah kita bertiga keluarga bekerja sama untuk putaran lain? Huang Mei benar. Ini adalah kesempatan langka. 4 besar. Keluarga barang antik di kota ini. Mari kita ganti satu dengan keluarga baru. Keluarga Chen. Jika mereka melihat keluarga Zhou, keluarga Su kita bisa menikmati hari-hari yang baik. Menantu cucu yang baik. Kau telah mencapai desa besar hari ini. Ayah sangat keren. Kamu dapat rezeki nomploknya. Saya pikir kita benar-benar tamat. Saya tidak pernah berpikir kamu sudah mengaturnya terlebih dahulu. Chen Mo, kamu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tentu saja saya berbeda. Mulai sekarang, saya tidak akan lagi menjadi pria yang menumpang hidup pada Anda. Pondasi keluarga Su saya yang berusia sebat hampir hancur oleh parasit di dalam keluarga. Chen Mo, hari ini kau menyelamatkan keluarga Su kita mengenai masa lalu. Keluarga Su kita telah berbuat salah padamu. Tetua Su, apakah kau tahu hari ini? Mengapa kami datang ke sini untuk teman muda Chen? Dia selalu berhasil membawa orang kejutan tak terduga. Harus tetap berterima kasih pada Tetua Wang, karena telah menyediakan lokasi. Kalau tidak, di mana kita akan mementaskan rencana ini? Pahlawan muncul dari kalangan muda. Jalan barang antik keluarga Wang ini
Khawatir kini disebut jalan anti keluarga Chen. Xiaoyu, ayah mau mencarikan ibu baru untukmu. Oke. Tidak mau. Ibu, mulai sekarang, kamu harus mengawasi ayah dengan ketat. Jangan biarkan Tan terubah itu mencuri ayah. Baiklah,